Saya sampaikan shalom. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat beribadah di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita yakin dan percaya pada pagi hari Tuhan yang akan kita memberkati pada pagi hari ini. Saya sebut saudara untuk paling berdiri. Kita awali kepada kita memberikan terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Layak dipuji dan disembah.
Untuk kami semakin setia dan mengasihi kepada Tuhan.
Kau memberkati ibadah ini mulai dari awal hingga selesainya. Untuk itu kami serahkan hamba-hamba ke dalam tangan-Mu, supaya menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan berkat Tuhan lewat ibadah ini. Baik leader, singer, pemain musik kedua LCD yang menaikkan doa, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau kuduskan kami, Engkau sucikan kami, bahkan pengurapan dari yang kudus menyatakan dalam kehidupan hamba-hamba-Mu ini, supaya pelayanannya boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi sidang jemaat Tuhan. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang lain yang saat ini mungkin masih dalam perjalanan untuk menuju ke tempat ini. Tuhan jaga, lindungi, sertai mereka semuanya. Segera tiba di tempat ini bersama kami untuk memuliakan Tuhan. Dalam pekerjaan puasa ke-8 yang ingin mencoba mengganggu jalannya ibadah kami, bahkan dengan merebut berkat Tuhan yang Tuhan sediakan lewat ibadah ini, kami menyatukan hati bersama jemaat untuk memanggil nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam kuasa-kuasa yang bukan dari Allah, dalam bentuk apapun kami tolak, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Biarlah Roh-Mu yang kudus menguasai tempat ini, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga berkat Tuhan lewat ibadah ini seutuhnya boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati gereja-gereja-Mu yang saat ini dalam mengadakan ibadah yang sama seperti kami lakukan. Bagaimana Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati mereka semuanya, agar nama Tuhan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, kami serahkan segala doa kami buka ibadah kami pagi hari ini, dan yang siap untuk memuliakan Tuhan. Mari bersama kita katakan, amin. Shalom. Haleluya. Bersukacita pada pagi hari ini Bapak Ibu. Amin. Puji nama Tuhan. Yang bersukacita, mari angkat tanganmu tinggi-tinggi dan diberkati Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi mulai nama Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini kita mau fokus hati dan pikiran kita untuk meninggikan menyembah nama Tuhan. Sebab Allah yang kita sembah, Allah yang sanggup memulihkan, bahkan Allah yang sanggup menyembuhkan akan kita. Kusembah Kau Tuhan. Tuhan yang memimpikanku, Kau Yesus yang sembuhkanku, Kau sanggup limpahkan kebutuhanku, Yesus, Kau baik bagiku. Mari kita sama-sama kami berdiri. Kau Tuhan yang berikanku, Kau Yesus yang sembuhkanku, Kau sanggup limpahkan kebutuhanku, Yesus, Kau baik bagiku. Ku sembah Kau, ku agungkan, Kau ajaib dalam hidupku. Ku
Kami Bapak Ibu, Yesus adalah jawaban atas setiap kehidupan kita. Manapun yang saat ini mungkin mengalami persoalan ataupun sakit penyakit, kita percaya dan yakin bahwa Tuhan adalah jawaban atas setiap kehidupan kita. Dialah Allah yang menyembuhkan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, biar kita membuka hati kita untuk mendengar suara Tuhan, mendengar suara Tuhan. Di hadiratmu ku bersujud menikmati kehadiratmu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar di hadiratmu
ku bersujud menikmati kehadiranmu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan yang sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan menuntun hidupku. Ku bersujud padamu. Di hadirat-Mu, mari kita sama-sama berdiri. Ku bersujud menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Di hadirat-Mu ku bersujud menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan yang sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan menuntun hidupku. Ku bersujud padamu. Di hadirat-Mu ku bersujud menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Di hadirat-Mu ku bersujud menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Di hadirat-Mu ku bersujud menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Buka hati, ku buka hati saat ini untuk mendengar
dalam doa mempersiapkan hati menerima kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita pada pagi hari ini, yang akan mengubah kehidupan kita menjadi lebih baik, lebih berkenan dan menyenangkan hatinya Tuhan. Haleluya. Bapa, kami bersyukur atas segala kasih murah-Mu yang telah Tuhan nyatakan bagi kehidupan kami. Engkau memberikan waktu yang indah bagi kami. Engkau memberikan satu kesehatan lewat tubuh kami dan keselamatan jiwa kami, sehingga pada saat ini Tuhan, kami boleh berada di tengah-tengah kudus-Mu Tuhan, dan hadirat-Mu boleh kami rasakan. Kami meresponi atas kemurahan-Mu, sehingga konsentrasi kami hanya menuju Engkau untuk menyembah, memuji, dan mengagungkan nama-Mu Tuhan. Inilah Tuhan yang boleh kami rasakan, sehingga Tuhan, kedekatan kami padamu Tuhan, kami boleh senantiasa Tuhan membawa hidup ini Tuhan hanya tertuju kepadamu Tuhan. Terlebih pada saat ini ya Tuhan, kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah berfirmanlah lewat hamba-Mu yang telah Tuhan percayakan. Biarlah firman-Mu Tuhan membawa kehidupan kami, kebutuhan pada saat ini Tuhan, untuk membentuk sifat dan karakter secara rohani, supaya di dalam pengirahan kami Tuhan, kami boleh belajar dan belajar untuk mengandalkan Engkau sebagai Allah dan Juru Selamat. Terima kasih, kami serahkan hamba-Mu Tuhan yang telah Tuhan percayakan. Berikan hikmat-Mu Tuhan, sekalipun hamba-Mu sudah mempersiapkan diri, kiranya kuasa-Mu Tuhan yang menguasai hamba-Mu, sehingga hamba-Mu mampu menunaikan tugas yang telah Tuhan percayakan untuk membawa Tuhan kerohanian dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Jikalau ada roh jahat, roh iblis yang sengaja mengganggukannya kepada kami, tidak ada kuasa yang lebih besar kecuali kuasa Kristus sendiri. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersatu hati di dalam nama Tuhan kami Yesus. Kiranya kuasa-Mu Tuhan menguasai ruangan ini, terlebih ruangan hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala puji hormat bagi Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sahabat Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan, pagi hari ini kita dipertemukan kembali lewat ibadah raya satu yang masih Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Dan biarlah lewat ibadah pada pagi hari ini kita semakin menjadi kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, karena firman Tuhan akan mengubah kehidupan kita menjadi sama mulia seperti gambarnya. Puji Tuhan, dan firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Joko Suwarno. Untuk itu waktu dan tempat saya sediakan. Sidang jemaat yang kasih Tuhan, Shalom. Puji Tuhan, diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Kiranya berkat Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupan kita. Baiklah, kita tidak akan membuang waktu. Mari langsung saja kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan tema pola pikir sesuai firman Allah. Ya, kita akan melandasi pembicaraan kita dari kitab 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 2. Tolong ditambah Pak Esther. 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 2. Demikian firman Tuhan 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 2. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Amin.
Sidang Jumat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melakukan segala sesuatu di dalam sikap dan tingkah laku kita atau perbuatan kita, tentunya diawali dengan bagaimana cara kita berpikir. Sebab dari pikiran kita itulah yang timbul dari dalam hati, kita pikirkan, lalu kita terjemahkan di dalam sikap dan perbuatan kita. Nah, di sini firman Tuhan memberikan satu tuntunan, memberikan satu penjelasan bahwa Tuhan Yesus pada akhirnya mengharapkan untuk kita umatnya itu berhenti berbuat dosa. Dalam ayat 1 tadi ditutup dengan kata-kata, karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Nah, di sini yang dimaksud di dalam 1 Petrus 4 ayat 1 ini, barang siapa telah menderita penderitaan badani, itu bukan secara fisik, tetapi di atas sudah dijelaskan menderita di dalam penderitaan badan ini lewat cara berpikir kita. Jadi sebelum kita berbuat, tentunya kita berpikir dulu. Nah, itu sebabnya sebelum kita berbuat, maka pikiran kita ini yang harus kita luruskan. Pikiran kita ini yang harus kita benarkan supaya kita berhenti berbuat dosa dan berani menderita di dalam penderitaan badan kita. Itu sebabnya pikiran kita itu sudah diteladani oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, di dalam ayat yang pertama ini dikatakan, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani. Jadi sebelum kita melakukan penderitaan badani, maka Tuhan kita sudah lebih dahulu menderita. Diseret, disesat, dicambuk, disalib, bahkan dibunuh. Tapi tidak hanya itu. Sebelumnya Tuhan dihina, diludahi. Jadi penderitaannya itu secara fisik nyata-nyata. Tetapi coba kita dikatakan bagaimana? Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan pada kamu pun harus juga mensenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Jadi pikiran kita ini yang harus dikerjakan untuk menghentikan yang namanya perbuatan-perbuatan yang menghasilkan dosa. Sehingga di dalam ayat 2 dikatakan, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Nah, kehendak Allah ini pada goalnya nanti supaya semua manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu berhenti berbuat dosa. Inilah kehendak Allah. Ini kehendak Allah yang pada hakikatnya nanti, goalnya nanti ini yang diinginkan oleh Tuhan. Sehingga dari setiap sikap tingkah laku kita, perbuatan kita, keputusan-keputusan kita, itu harus disertai dengan keteladanan Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus itu berani berhenti berbuat dosa untuk berani menderita. Sehingga pikiran kita yang lebih jauh dikerjakan, supaya lewat pikiran kita berpikir dulu kalau sebelum berbuat. Ya. Itu sebabnya kalau orang ingin berbicara, mau berpikir dulu, nah itu agak risikonya itu kecil. Tetapi kalau ngomong dulu tanpa bicara, nah, itu bahaya. Apalagi kalau suami istri sedang panas, hatinya sama-sama panas, tanpa berpikir, dua-duanya ngomong, perang. Tetapi kalau diawali dengan pikiran Kristus itu ada di dalam hati kita, maka kita bisa meredakan hal-hal yang bisa membuangkan dosa. Ya, ini adalah landasan untuk kita bicara pada pagi hari ini. Nah, saya akan berikan satu contoh
Bagaimana seseorang ini berani menderita, berani berhenti berbuat dosa. Di dalam Kejadian 39 ayat 10. Kejadian 39 ayat 10. Ini ceritanya Yusuf dan istri Potifar. Kejadian ke-9 ayat 10. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Luar biasa. Yusuf seorang yang belum pernah menikah, dibujuk oleh seseorang perempuan. Saya yakin istri seorang pejabat itu pasti cantik, karena Potifar ini pejabat kerajaan, gak mungkin gak cantik. Di dalam firman ini dikatakan dari hari ke hari perempuan ini membujuk Yusuf untuk tidur dengan dia. Saya bisa bicara tentang hal-hal yang gak dewasa, ya. Tetapi Yusuf ini tidak mendengarkan bujukannya. Kenapa Yusuf ini tidak mendengarkan bujukannya? Karena Yusuf ini mempunyai satu pikiran, yaitu takut akan Tuhan. Kalau saudara baca dari ayat 1 sampai 10 ini, Yusuf tidak mau melakukan ini karena tuannya Potifar sudah menyerahkan semuanya kepada Yusuf. Hanya istrinya saja yang tidak di dalam kekuasaannya Yusuf. Nah, ini cara berpikir yang benar, sehingga Yusuf cara berpikirnya tidak membangun buta. Walaupun dalam bujukan ini tidak mudah untuk dilalui seorang laki-laki, tidak mudah. Dikatakan dari hari ke hari, tetapi Yusuf ini berani menderita. Tentunya Yusuf untuk tidak melakukan seperti apa yang diajak oleh istri Potifar. Ini menderita secara hati, pikirannya, hatinya, perasaannya menderita. Karena ini pada umumnya sangat menyenangkan bagi laki-laki. Pada dasarnya ini secara umum menyenangkan bagi laki-laki. Apalagi Yusuf belum pernah menikah. Tetapi Yusuf mempunyai pikiran yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan, sehingga Yusuf berani menderita. Nah, kita lihat hasilnya ayat 20. Ini buktinya bahwa Yusuf berani menderita, karena untuk mempertahankan supaya tidak berbuat dosa. Ayat 20. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Ini hasil dari yang diputuskan oleh Yusuf untuk tidak berbuat dosa. Walaupun ganjarannya Yusuf harus dipenjara. Tidak salah, tapi dipenjara. Ini menderita, ini sakit dan sulit untuk dilakukan oleh seseorang. Gak salah, tapi berani ditahan. Dengan tujuannya apa? Tujuannya Yusuf supaya Yusuf berhenti berbuat dosa dan tidak berbuat dosa. Karena Yusuf mempunyai pola pikir yang takut akan Allah. Nah, inilah yang harus kita teladani di dalam hidup. Mungkin persoalan kita berbeda, tidak seperti Yusuf. Perkara kita mungkin berbeda, tidak seperti Yusuf. Tetapi bagaimana kita menetralisir segala perkara itu untuk tidak berbuat dosa. Ini harus kita pikirkan. Nah, kalau pikiran Kristus itu diam di dalam hati kita, diam di dalam hidup kita,
maka di dalam kita menyelesaikan segala perkara, kita berani menderita asal itu benar. Ya. Contohnya mungkin kita difitnah orang, tetapi dalam PA-nya Pak Cornelius setiap hari Rabu kita tidak boleh marah. Kalau kita dihina, kita memberkati. Ya. Kalau kita aniaya, kita membalas dengan mengasihi. Ya, firman Tuhan saya selaraskan dengan PA-nya Pak Cornelius, supaya ada kesinambungan yang baik. Jadi disinilah kita harus mempunyai satu pikiran bagaimana kita ini berusaha untuk berhenti berbuat dosa. Mungkin kita mengingini sesuatu tetapi itu salah, walaupun itu menyenangkan. Berani tidak berhenti? Berani tidak untuk tidak melakukan supaya tidak berbuat dosa? Contoh yang paling gampang, anak-anak muda keren kalau dilihat berani merokok. Ya, ini sudah disebut Pak Yanti. Karena memang benar keren kalau dilihat, ya petenta-petenta sambil merokok. Tetapi apakah itu baik? Apakah itu di dalam keimanan Kristen baik atau tidak? Saya katakan tidak baik. Walaupun di dalam firman Tuhan tidak ada kata-kata dilarang merokok, tetapi merokok itu sudah merusak bait Allah. Sebab hidup kita itu bait Allah. Barang siapa yang akan merusak bait Allah akan dimusnahkan oleh Tuhan. Ini contohnya. Berani enggak anak-anak muda meninggalkan itu? Tergantung. Kalau mempunyai hati dan pikiran yang takut akan Tuhan, pasti berhenti berbuat kesalahan sebelum Tuhan murka di dalam sikap perbuatannya yang menyenangkan. Jadi ini hal-hal yang harus kita cermati dalam hidup kita. Saya ingin anak-anak muda di tempat ini menjadi anak-anak muda yang luar biasa, yang hebat, menjadi pelayan-pelayan yang hebat. Kalau bisa tanpa cacat, supaya pada akhirnya nanti benar-benar hidup bersama-sama dengan Tuhan. Keteladanan Yusuf ini bukan sesuatu yang mudah, sulit untuk dilakukan oleh seorang laki-laki. Tetapi Yusuf ini mampu dan berani, walaupun harus penjara, walaupun harus penjara. Nah, supaya hal ini menjadi keteladanan di dalam kehidupan kita. Ya, lanjut. Jadi maka kerohanian kita itu harus menjadi dewasa. Sebab kalau rohani kita itu tidak dewasa, maka kita akan menjadi kanak-kanak terus, sehingga kita tidak bisa mempunyai pikiran yang benar. Dan kedewasaan rohani itu tidak ditentukan berapa lama orang itu percaya pada Tuhan Yesus. Apakah orang ini sudah lahir, sudah menjadi orang Kristen, atau baru menjadi orang yang baru, itu tidak menentukan. Tetapi yang menentukan orang memiliki sikap kedewasaan rohani adalah bagaimana dia berani berbuat yang benar. 1 Timotius 4 ayat 12. Ya, 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah laku, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Diawali firman Tuhan ini dari seorang muda.
Tetapi orang muda jangan mau dianggap rendah karena masih muda. Dan disinilah seringkali orang Kristen terjebak dengan waktu. Merasa dirinya sudah tua, oh mungkin aku sudah lebih dewasa. Belum tentu. Aku sudah sejak lahir sudah menjadi orang Kristen. Aku pasti sudah menjadi orang-orang yang memiliki jiwa kerohanian yang dewasa. Belum tentu. Yang menjadi ukuran bagaimana setiap orang, apakah orang itu muda, apakah orang itu tua, baru percaya kepada Tuhan Yesus sudah baru atau lama atau sebagainya. Tetapi yang menjadi ukuran itu bagaimana sikap kita ini bisa menjadi teladan bagi orang lain. Di dalam apa? Dalam perkataan. Apakah perkataan kita sudah menjadi berkat bagi orang lain? Atau justru perkataan kita ini sering menyakitkan orang lain, menyinggung orang lain, merendahkan orang lain, meremehkan orang lain, menghakimi orang lain? Perkataan kita. Lalu tingkah lakumu. Apakah tingkah laku kita ini sudah menjadi berkat? Apakah tingkah laku kita ini sudah menunjukkan kita sebagai orang-orang yang hidup di dalam terang? Atau justru tingkah laku kita ini menjadi buah bibir bagi masyarakat sekitar karena ketidakbaikan tingkah laku kita? Ini yang menentukan kedewasaan kerohanian kita, perkataan kita, tingkah laku kita. Lalu dalam kasihmu, bagaimana kita menerapkan hukum kasih yang sangat-sangat sulit ini? Kalau saya mengasihi istri saya, lumrah, gampang. Bagaimana kalau saya ingin atau dituntut untuk mengasihi orang-orang di luar sana? Apalagi kalau orangnya itu sering menjengkelkan, sering mengolok-olok kita, sering berbuat yang tidak kita sukai. Apakah kasih ini masih berjalan? Ini memang bukan sesuatu yang gampang. Di dalam kasih, di dalam kesetiaanmu, setia. Sebagai suami istri setia, tidak eko-eko. Ya, yang istri bisa menempatkan hidupnya sebagai istri yang benar, yang suami bisa menempatkan suami yang benar. Kesetiaan didasari dengan kasih yang kuat. Dan inilah pola pikir yang dewasa di dalam kesetiaan. Belum lagi nanti hukum yang utama, kita dituntut untuk setia kepada Tuhan Yesus. Berbicara tentang kesetiaan ini, saudara, kenapa sih kami hamba-hamba Tuhan ini terus berbicara untuk saudara setia beribadah? Sedikit saya jelaskan. Di dalam Alkitab ini dirangkum dua hukum. Pertama, kasihlah Tuhan Allah segenap hati, segenap kekuatan, segenap jiwa, segenap akal budi. Dan yang kedua, kasihlah sesama manusia. Dua hukum ini berbicara tentang kesetiaan di dalamnya. Oke, kalau kita menjadi umat, menjadi manusia, mungkin kita sudah menjadi orang benar di luar sana. Di dalam rumah tangga kita, di dalam pergaulan kita, di dalam aktivitas kita sudah menjadi orang yang benar. Itu kita baru melakukan hukum yang kedua. Nah, di dalam kita melakukan hukum yang pertama, kesetiaan kita kepada Allah itu juga dituntut. Kalau di dalam ibadah di gereja ini sudah dijelaskan oleh Bapak Cornelius, ya, di dalam misa Rasul itu ada doa, ada pengajaran, ada yang itu bisa jadi itu tiga ibadah. Nah, bagaimana kita setia dengan tuntutan mengasihi Allah dengan segenap hati ini? Nah, itu harus imbang. Seringkali orang berbicara, oke, aku kan gak berbuat neko-neko di rumah, sudah cukup. Enggak. Itu saudara baru melakukan
Itu harus imbang. Nah itu kalau kita berbicara tentang kesetiaan. Itu sebabnya para bapak tua di tempat ini selalu mendorong kepada seluruh sidang jemaat untuk setia beribadah di tempat ini, baik hari Minggu, hari Senin, hari Rabu. Karena supaya hukum Tuhan ini tergenapi di dalam hidup kita. Kalau tidak kita dituntut. Oke, mengingat waktu saya lanjutkan. Di dalam kesetiaanmu dan dalam kesucian dituntut. Di dalam kesucian. Nah di dalam 4-5 perkara inilah orang akan dilihat bagaimana orang itu memiliki rohani yang dewasa atau tidak. Jadi bukan berapa lama orang ini mengikut Tuhan, bukan itu Tuhan. Tetapi bagaimana orang ini menjadi satu keteladanan di dalam 5 perkara ini. Apalagi anak muda, kalau bisa melakukan hal ini hebat, ya, luar biasa. Ini baru walaupun muda tetapi rohaninya dewasa. Dan inilah pola pikir sesuai dengan firman Allah. Sebab Allah mengendaki pada akhirnya kita hidup menurut kehendak Allah dalam 1 Petrus 4 ayat 2 tadi. Dan dalam 1 Petrus 4 ayat 1 kita diharapkan untuk berhenti berbuat dosa. Itu goal yang diinginkan oleh Tuhan. Supaya semua itu tergenapi di dalam kehidupan kita. Lanjut. Nah, ini adalah sikap orang-orang dewasa. Bagaimana cara berpikirnya, bagaimana di dalam mengambil keputusan dan menghadapi segala peristiwa yang sedang terjadi. Nah, di sini nanti sikap anak-anak dan sikap dewasa itu berbeda. Kisah Rasul 16. Ayat 24 sampai 26. Ini peristiwa yang dialami oleh Rasul Paulus. Rasul 16 ayat 24, sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Jadi cara Paulus menghadapi permasalahan di saat dia dibelenggu di penjara, kakinya dirantai, dibelenggu, secara manusia berat, sengsara, sakit. Padahal Paulus dan Silas ini dipenjara bukan karena melakukan dosa, bukan karena melakukan kesalahan. Paulus dan Silas ini dipenjara oleh karena pemberitaan Injil. Berarti bukan dipenjara karena salah, tetapi karena Paulus dan Silas ini mempunyai pola pikir yang dewasa. Di saat dia menghadapi permasalahan yang berat, dia tidak menggerutu pada Tuhan. Walaupun dia itu melayani Tuhan, menyampaikan Injil, mengabarkan Injil itu melayani Tuhan, tetapi kenapa buahnya harus dipenjara? Dia tidak marah kepada Tuhan, dia tidak menggerutu kepada Tuhan. Tetapi apa yang dikatakan, yang diperbuat oleh Paulus, dia berdoa dan bernyanyi puji-pujian memuji nama Tuhan. Ini kalau digarisbawahi, dia tetap bisa mengucapkan rasa syukur. Inilah sikap orang dewasa. Jadi di dalam menghadapi permasalahan bukan marah dulu, bukan ngamuk dulu, tetapi coba dipikir. Kalau perlu berdoa,
Yang mungkin saudara di rumah mungkin tidak bisa menyanyi dengan keras, berdoa setidak-tidaknya. Sehingga sikap dewasa kita ini muncul keluar. Sehingga di dalam kita menyelesaikan permasalahan, pasti nanti akan ditolong dan dipimpin oleh. Buktinya Paulus dan Silas ini, di saat dia berdoa dan bernyanyi, terjadi gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, belum lepas semua, dan pintu-pintu penjara terbuka semua. Ini menandakan sesuatu persoalan yang diselesaikan oleh Tuhan. Yang tadinya jalan buntu dibuka oleh Tuhan. Tidak ada jalan buntu lagi di dalam Tuhan. Semua dibuka oleh Tuhan, diselesaikan oleh Tuhan. Jadi jangan kekuatan kita sendiri yang menyelesaikan, tetapi andalkan kekuatan Tuhan, andalkan kuasa Tuhan untuk menghadapi segala sesuatu. Ini sikap kerohanian yang dewasa. Lagi Lukas, saya agak cepat supaya waktunya cukup. Lukas 10 ayat 39 sampai 42. Dan sesuatu hal yang asing lah. Ini sikap kerohanian yang dewasa. Lukas 10 39 sampai 42. Demikian firman Tuhan. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan terus mendengarkan perkataan. Garis bawahi kata-kata terus mendengarkan perkataan Tuhan. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang baik, bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Ini sikap kedewasaan rohani seorang Maria. Untuk menyibukkan diri dan untuk mendengarkan perkataan Yesus terus-menerus, itu lebih baik mendengarkan perkataan Yesus terus-menerus. Sebab Tuhan Yesus mengatakan itu adalah bagian yang terbaik, walaupun yang dilayani itu Tuhan Yesus. Itu pun tidak bisa mengalahkan kebaikan untuk mendengarkan perkataan Yesus. Itu sebabnya seringkali saya katakan, kalau masih ada orang-orang yang pamitan tidak bisa beribadah karena ada urusan-urusan pribadi, ya inilah mata. Itu berarti rohaninya belum dewasa. Kalau hanya urusan pribadi, ini urusannya Yesus ini, Tuhan kita. Marta ini bukan melayani orang lain, melayani Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan yang terbaik adalah duduk dan terus mendengarkan firman. Itu yang terbaik. Dan inilah sikap dewasa yang diambil oleh Maria. Mari kita teladani. Ini pola pikir tentang firman Allah, sehingga kita tidak menjadi orang yang begitu mudahnya untuk meninggalkan Tuhan. Tadi sudah saya jelaskan bagaimana kita menerapkan kesetiaan kita, hukum tentang bagaimana kita mengasihi manusia, bagaimana kita mengasihi Allah. Kita wujudkan di sini. Sikap apa yang paling benar untuk kita lakukan di saat-saat kita mendapat undangan daripada Tuhan. Tapi saya bersyukur, kemarin saya ngomong sama Bapak Pendeta Cornelius, sudah luar biasa, yang cuma Bukit Sion ini sudah
hampir 90% setia. Puji Tuhan, ini jempol. Tetapi sampai kesetiaan saudara kendor lagi. Kalau perlu ditambah, ditancap gasnya untuk semakin setia. Ya. Kalau hari Minggu 95% datang 90%, hari Senin 50% datang, waduh gampang gerejanya. Kalau Rebo ya sekitar 35% datang. Belum 50. Kalau kadang-kadang 50. Kalau Senin bisa naik, saya berdoa supaya sikap-sikap kedewasaan ini muncul di dalam jemaat ini untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan segenap akal budi itu pikiran menjadi nyata di dalam hidup. Ya, ayat yang terakhir. Seorang yang memiliki kedewasaan iman itu tentunya bisa bagaimana kita memperlakukan diri sendiri, tetapi juga bagaimana kita memperlakukan orang lain. Lukas 6 ayat 1. Lukas 6 ayat 31. Mari kita baca bersama-sama. Ya, catat semuanya. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah juga demikian kepada mereka. Amin. Seringkali kita ini ingin diistimewakan oleh orang lain. Kalau kita ingin diistimewakan oleh orang lain, kita ingin dihormati oleh orang lain, kita ingin dihargai oleh orang lain, yang itu harus kita lakukan lebih dahulu. Kita juga menghormati orang lain lebih dahulu, menghargai orang lain lebih dahulu, mengasihi orang lain lebih dahulu. Ini bermantu. Dan disinilah ada satu keseimbangan bagaimana kita memperlakukan diri sendiri dan bagaimana kita memperlakukan orang lain. Kalau kita ingin dihormati orang, kita juga harus bisa menghormati orang. Kalau kita ingin dihargai orang, kita juga harus bisa menghargai orang. Tidak bisa kalau itu jalan sepihak. Kita ingin orang menghargai kita semua, menghormati kita, tetapi kita jahat kepada orang lain. Kita tidak memperhatikan orang lain, itu tidak akan terjadi. Tetapi mari kita menjadi orang-orang yang bisa mengasihi sesama. Ya, kata Pak Cornelius, ayo kita belajar di dalam keluarga dulu, mengasihi suami istri, anak, keluarga, kakek, nenek, saling mengasihi, saling menyayangi, saling menghormati. Kalau sudah bisa, baru keluar belajar di luar sana, ya, untuk memiliki kedewasaan rohani, sehingga kita menjadi orang-orang yang pada akhirnya nanti dapat berhenti berbuat dosa, karena kita berani menderita untuk tidak melakukan perbuatan dosa. Sehingga kedewasaan iman kita benar-benar terjadi di dalam hidup kita. Nah, inilah firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan pujikan pujian hati hamba. Tak dapat lupakan
kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, dan Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku, saya bantu maju pakai berdiri. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, dan Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, yang Kau temukan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, yang Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada terbaik, yang terbaik yang ada padaku, yang terbaik, yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesus, haleluya.
Haleluya. Yang terbaik yang ada padamu. Saya undang Bapak saya berdoa kebutuhan Tuhan. Katakan sekali lagi yang terbaik yang ada padaku. Yang terbaik yang ada padaku. Ku persembahkan kepadamu yang terbaik, yang terbaik yang ada padaku. Ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Dan ucap syukur dan segala bangga karena kami memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang menilai kami bukan dalam rupa kami, Allah yang menilai kami bukan dalam berapa besar data kami, tetapi Allah yang menilai kami, melihat hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah Tuhan berikan pada kehidupan kami, yang boleh kami dengar Tuhan pada saat ini Tuhan, di mana Tuhan Kau memiliki Tuhan keinginan pada setiap kehidupan kami, untuk kami Tuhan hidup di dalam kebenaran-Mu sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami menyadari Tuhan selama kami hidup di dunia, kadang pola pikir dunia Tuhan mempengaruhi jiwa kami Tuhan, tapi melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, kalau Tuhan pola pikir kami Tuhan, karakter kami Tuhan, untuk sesuai dengan apa yang Kau kehendaki, yaitu karakter Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Kau beri kami kemampuan, Kau pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk kami bisa melakukan Tuhan, oh Tuhan, di dalam tingkah kehidupan kami sehari-hari Tuhan, sehingga Tuhan dunia dapat melihat Engkau dalam tingkah laku kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kalau Tuhan melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, iman kami, rohani kami Tuhan semakin dewasa di pandang pengiran kami kepada Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan, kini kami serahkan hamba-Mu yang telah menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu. Kau berikan hikmat-Mu, Kau tambah-tambahi Tuhan hikmat-Mu, Kau pakai lebih jauh lagi Tuhan hamba-Mu Tuhan untuk membukakan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jika juga Tuhan Kau berkati kehidupan secara jasmani, Kau cukupi setiap apa yang diperlukannya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Bartolus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, untuk kegiatan ibadah kita besok sore ada ibadah doa di tempat ini dimulai jam 5.30 menit atau setengah 6. Hari Selasa kaum wanita di tempat ini dimulai jam 5.30, tetapi dilakukan di rumah lewat tontonan YouTube Bukit Sion. Hari Rabu ada ibadah PK atau pendalaman Alkitab di tempat ini dimulai jam 6 sore. Lalu hari Jumat di tempat ini ada ibadah kaum muda dimulai jam 6.15 menit. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu secara khusus berkaitan dengan kegiatan ibadah kita di tempat ini. Ya, terima kasih untuk perhatiannya. Mari kita pujikan satu pujian. Begitu besar kasih Allah pada kita, sidang jemaat diberikan persembahan. Persembahannya untuk Tuhan. Begitu besar kasih Allah. Oh
sesuatu bisa terjadi oleh karena kuasa Tuhan yang ada di dalam kehidupan kami. Bersyukur pada pagi hari ini, di akhir ibadah kami saat ini ya Tuhan, karena Engkau sudah memberkati kami lewat ibadah ini mulai dari awal hingga selesainya. Kami tetap menyerahkan untuk kesehatan Ibu Gembala maupun sidang jemaatmu yang sudah berusia lanjut. Biarlah Tuhan tetap anugerahi dengan kekuatan dan kesehatan. Kelanjutan tempat pembangunan tempat parkir dalam tangan kami serahkan. Kiranya Tuhan buka jalan, menggerakkan orang-orang yang terbeban untuk pelayanan ini, sehingga pembangunan ini dapat dilanjutkan kembali. Kami menyerahkan Tuhan hamba-Mu yang sudah melayani pekerjaan-Mu pagi hari ini. Tuhan memberkati mereka semuanya, bahkan semakin memperindah pelayanannya di hari-hari yang akan datang. Berkati lingkungan kami, kota kami, bangsa dan negara kami, dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Bapak Presiden bersama wakil dan jajarannya, demikianlah pemerintahan yang ada di daerah, diberikan hikmat oleh Tuhan untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik lagi. Upaya pemerintah untuk memutus rantai penularan COVID-19 dengan menurunkan vaksin, menghimbau setiap masyarakat memperhatikan protokol kesehatannya. Kami percaya dengan upaya ini, negeri ini segera bebas dari penularan COVID-19. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan untuk Bapak Sutrisno yang pergi ke Jogja, Bapak Ibu Edwin yang ke Malang. Tuhan jaga lindungi sertai mereka semuanya, boleh tiba di tempat kembali dengan selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Kami menyerahkan ibu-ibu yang menanti kelahiran putranya. Kami serahkan untuk Ibu Dini, untuk Ibu Yayu. Kami serahkan untuk Saudari Dewi, untuk Saudari Dina ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati dengan kekuatan dan kesehatan, baik ibu maupun janin yang ada di dalam kandungannya. Jika waktunya ditetapkan oleh Tuhan, semuanya melahirkan dengan selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya kami serahkan seluruh sidang jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu, baik yang hadir pagi ini maupun yang tidak hadir, baik yang ada di dalam kota, di luar kota. Tuhan tetap jaga lindungi serta tuntun dan bimbinglah mereka. Tuhan tetap hidup dalam kekudusan dan kebenaran dimanapun mereka berada, selalu membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Rumah tangga, keluarga, kehidupan jemaat Tuhan berkati dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Dalam usaha pekerjaan, tugas dan tanggung jawab yang mereka lakukan, Tuhan berhasil dan beruntung. Peliharakan seluruh jemaat-Mu dalam kasih-Mu, sehingga tidak ada satu rumah tangga pun yang hidup di dalam kekurangan. Anak-anak yang duduk di bangku sekolah, mulai dari playgroup sampai perguruan tinggi, berkati mereka dengan kecerdasan dan kearifan. Jadikan anak-anak yang berprestasi, baik dalam akademiknya maupun non-akademiknya. Jadikan berkat di dalam pergaulannya. Bagi sidang jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahannya, mengembalikan perpuluhannya, Tuhan kembalikan berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Sebentar lagi kami akan tinggalkan tempat ini kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan jaga lindungi sertai tuntun dan bimbing kami. Kami boleh tiba di rumah dengan selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Kembalikan kami dalam kegiatan ibadah yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik dari pagi hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia-Nya dari Tuhan Yesus Kristus, dan lewat persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai dan memberkati kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur, yang diberkati Tuhan.